Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara? Selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Agus Saputra dalam program yang setiap Kamis malam Jumat saya bawakan untuk Bapak Ibu Saudara, yaitu renungan Kamis tengah Minggu untuk Bapak Ibu Saudara. Sampai dengan saat ini kita masih belum membuka ibadah tengah minggu. Walaupun saat ini puji Tuhan Bapak Ibu Saudara bahwa kondisi keadaan virus corona sudah semakin membaik di beberapa daerah dan termasuk juga di daerah Kota Subang, kita bersyukur. Namun Bapak Ibu Saudara harap bersabar, kita masih setahap demi setahap. Kita sudah membuka ibadah raya onsite, ibadah 1, ibadah 2 dan ibadah 3. Kita juga sudah membuka ibadah anak-anak sekolah minggu onsite, 1 kali ibadah pada hari Minggu jam 1 siang. Dan kita juga segera akan membuka ibadah youth anak-anak muda pada hari Sabtu setiap jam 7 malam. Kita akan melihat secara bertahap Bapak Ibu Saudara perkembangannya, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya tetap menjaga situasi dan kondisi ini supaya tetap aman, tetap tidak tertular dan kondisinya semakin baik. Nah, kalau kondisinya terus-menerus semakin baik, pada hari-hari yang akan datang kita juga akan membuka ibadah-ibadah yang lainnya seperti sedia kala. Semoga keadaan ini akan berangsur-angsur pulih seperti sedia kala, sehingga kita boleh beribadah dan melakukan kegiatan-kegiatan gereja sebagaimana dulu sebelum ada pandemi. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, malam hari ini saya akan kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam renungan malam. Sekarang sudah masuk di bulan November Bapak Ibu Saudara, tidak terasa ya. Sekarang ini 4 November, hari Kamis, sudah meninggalkan bulan Oktober. Dan selama bulan Oktober saya membawakan tema-tema tentang doa Bapak Ibu Saudara. Dan malam hari ini saya akan membawakan renungan malam dengan tema tentang berseri, yaitu tentang mencari Tuhan. Dan malam hari ini adalah seri yang pertama, yaitu temanya mencari Tuhan melalui doa. Bapak Ibu Saudara, sebelum itu mari kita akan tundukkan kepala sebentar. Kita akan memohon bimbingan Tuhan di dalam acara kita, supaya acara kita yang sebentar, yang singkat, yang sederhana ini tetap dapat menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dan buat semua orang yang mendengarkan program ini. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat program renungan Kamis malam ini Tuhan. Kami mohon Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang memimpin acara ini dari awal sampai akhirnya. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan, supaya isi hati Tuhan boleh disampaikan kepada semua jemaat Tuhan. Dan setiap orang yang mendengar firman boleh diberkati, setiap orang yang mendengar firman boleh mendengar suara hati Tuhan. Dan mereka semua merasa dipuaskan oleh karena mereka mendengar firman Tuhan, oleh karena mendengar suara Tuhan dan mendengar solusi dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan untuk kami semua. Pimpin acara ini Tuhan, biar Tuhan yang berkehendak nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan tema firman Tuhan satu seri beberapa kali, artinya firman Tuhan itu nanti akan bertema mencari Tuhan. Dan malam hari ini saya ingin membawakan tema yaitu mencari Tuhan melalui doa. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Amos Perjanjian Lama. Amos pasalnya yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Kitab Amos pasal yang kelima, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Mari sama-sama kita menikmati firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku dalam huruf besar berarti Tuhan, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini dalam kitab Amos pasal yang kelima ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima ini,
Tuhan berbicara kepada umatnya, kepada sekelompok orang, sekelompok bangsa yang dipilih Tuhan sebagai umat Tuhan, sebagai anak kesayangan Tuhan. Tuhan katakan kepada orang-orang Israel, "Hai umatku, carilah aku." Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menantang orang-orang Israel supaya orang-orang Israel itu mencari Tuhan, supaya mereka hidup. Nah, artinya apa hidup itu Bapak Ibu? Hidup itu bukan cuman berbicara mengenai nyawa, tapi lebih daripada itu, hidup itu berbicara lebih luas, artinya kehidupan kita. Rumah tangga yang hidup, pribadi yang hidup, bangsa yang hidup, agama yang hidup, kelompok yang hidup, usaha yang hidup, bisnis yang hidup, diri kita yang hidup. Hidup ini artinya kita yang bergairah. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara kelihatannya hidup tapi sebenarnya tidak hidup. Artinya dia hidup tapi dia sudah tidak punya pengharapan. Dia hidup tidak punya gairah. Dia hidup tapi merasakan begitu banyak penderitaan, tidak menikmati kehidupan. Nah, firman Tuhan malam hari ini mengatakan kepada orang-orang Israel, "Hai orang-orang Israel, carilah aku, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Engkau jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Berseba atau ke Gilgal atau kota-kota yang lain." Artinya bahwa orang-orang Israel itu jangan mencari pertolongan kehidupan kepada hal-hal yang lain yang tidak pasti. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang Israel rohani. Memang kitab Amos 5 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima tadi ditujukan kepada orang-orang Israel. Tetapi kita itu juga seringkali percis kehidupannya seperti orang-orang Israel. Kita mempunyai beban yang sama, kita mempunyai permasalahan yang sama selama kita hidup di muka bumi ini. Kita mengalami ada hal-hal di mana kita memerlukan pertolongan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ajakan tawaran daripada Tuhan kepada orang Israel juga ajakan dan tawaran yang sama malam hari ini kepada Bapak Ibu Saudara dan saya yang mendengar program ini, yaitu adalah carilah aku, carilah Tuhan. Tuhan menantang kita untuk kita mencari Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan. Jangan kita datang kepada hal-hal yang lain. Ya, seringkali kalau kita ada masalah, ada persoalan, ada kehidupan yang terpuruk, kehidupan yang sudah mati, rumah tangga yang mati, usaha yang mati, semangat yang mati, kita lebih condong untuk mencari solusi bukan kepada Tuhan, tetapi kita lebih condong untuk mencari solusi kepada tempat-tempat yang salah, Bapak Ibu Saudara. Ya, kepada hal-hal yang salah, sehingga hal ini bukan menjadi solusi yang tuntas buat kita. Nah, malam hari ini carilah Tuhan melalui doa, tema saya. Artinya mari Bapak Ibu Saudara kita mencari Tuhan, artinya kita dekat kepada Tuhan supaya kita hidup, supaya Bapak Ibu Saudara memperoleh kehidupan dan dibangkitkan semangatnya kembali melalui doa. Mencari Tuhan yang pertama adalah melalui doa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Walaupun memang betul ketika kita berdoa kita belum tentu bisa melihat Tuhan secara langsung, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah, yakin, ketika kita berlutut, menutup mata, melipat tangan, dan kita berdoa kepada Bapa di sorga, kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu di atas muka bumi ini, artinya kita sedang mencari Tuhan, sedang mendekat kepada Tuhan. Mencari Tuhan itu bukan berarti Tuhannya hilang, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi mencari Tuhan itu artinya kita upaya, kita berusaha untuk menghampiri Tuhan, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya kepada Tuhan, hanya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan hidup. Bapak Ibu Saudara dan saya akan dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara dan saya akan dipulihkan ketika kita dekat dengan Tuhan. Nah, masalahnya coba Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan dalam firman Tuhan. Memberikan contoh kepada kita kehidupan orang-orang Israel. Orang-orang Israel selama dekat dengan Tuhan, mereka dilindungi Tuhan, mereka dibela Tuhan, mereka diberkati Tuhan, mereka mendapatkan hak waris dari Tuhan, janji-janji Tuhan. Tetapi ironisnya adalah orang-orang Israel seringkali melupakan Tuhan.
Seringkali mereka jauh dari Tuhan, seringkali mereka mengkhianati Tuhan. Mereka masuk ke daerah A, mereka masuk ke bangsa A, mereka ikut kebiasaan-kebiasaan yang salah di daerah tersebut. Ya, ada yang menyembah kepada berhala, ada yang mulai melupakan Tuhan, ada yang mengikuti tata cara, perilaku-perilaku orang-orang lain yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tentunya ini akan menjauhkan dari Tuhan. Nah, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mencari Tuhan melalui doa. Sudahkah Bapak Ibu Saudara kehidupan doa kita menjadi kehidupan doa yang efektif, Bapak Ibu Saudara? Mari kita mau giatkan kehidupan doa kita, Bapak Ibu Saudara. Pada minggu yang lalu dalam ibadah raya, saya menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat dalam ibadah pertama, kedua, dan ketiga, bahwa doa itu tidak melulu berisi permohonan-permohonan kita, tapi lebih luas daripada itu. Betul, doa boleh berisi permohonan-permohonan kita. Apa yang menjadi permohonan Bapak Ibu Saudara? Tetapi doa juga bukan cuma berisi permohonan-permohonan kita. Doa juga adalah lebih luasnya hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, Bapak Ibu Saudara telah berupaya, telah berusaha untuk mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita mencari Tuhan melalui doa. Sudahkah kita berdoa? Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Giatkan doa. Ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, maka Bapak Ibu Saudara bertemu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu kepada kita. Sama seperti dalam kitab Amos sebelumnya. Tadi saya baca kitab Amos 5, pasal 5 ayat yang keempat dengan yang kelima. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca pasal sebelumnya, pasal yang keempat, di sana dengan jelas, dengan terus terang, dengan tidak malu-malu, dengan tidak gengsi-gengsi, Tuhan mengatakan, "Hei orang-orang Israel, aku telah mengadakan tulah, aku telah menghukum engkau." Segala daya upaya Tuhan sudah dilakukan oleh orang-orang Israel kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel nggak tanggap, nggak segera mereka sadar. Begitupun juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita nggak sadar bahwa Tuhan sedang menunggu kita. Tuhan rindu kepada kita. Oleh karena itu, mari jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan. Karena kita nggak tahu, Bapak Ibu Saudara, apakah besok, bulan depan, tahun depan kita masih ada atau enggak. Oleh karena itu malam hari ini juga, ketika Bapak Ibu Saudara mendengar program ini, selesai program ini, Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, inilah aku. Kalau Tuhan rindu kepada saya pun rindu kepada Tuhan. Saya ingin lebih dekat kepada Tuhan, saya ingin mencari Tuhan, saya ingin intim dengan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita akhiri program ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan rindu kepada kami. Tuhan ingin menjangkau kami. Tuhan ingin menunggu kami. Oleh karena itu pada malam hari ini kami berkomitmen, kami memutuskan Tuhan untuk kami mencari Tuhan melalui doa. Kami berdoa kepadamu, dan ketika kami berdoa kepadamu, kami percaya kami sedang berjumpa dengan pribadi Allah, pribadi yang luar biasa, pribadi yang berdaulat, yang memiliki kami semua. Bapa di sorga, biarlah kami semua boleh menjadi milik Tuhan, karena kami yakin ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami mencari Tuhan, maka kami akan hidup, rumah tangga kami akan hidup, kehidupan kami akan hidup, semangat kami akan hidup, gereja kami akan hidup, bangsa kami akan hidup dan diberkati Tuhan. Terima kasih, haleluya, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu menyertai setiap orang, setiap pribadi yang mendengar renungan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan, perlindungan dari Roh Kudus turun atas kita sekalian, mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan, mengikuti program ini. Selamat beristirahat, selamat mencari Tuhan di dalam doa.
God bless you all.